Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini di hari ketujuh saya melihat ibu-ibu, adik-adik, teman-teman semua yang hadir hari ini auranya bagus ya, luar biasa. Bulan Ramadan kalau saya tatap wajah para hadirin, hadirat ya di sini, itu inner beauty-nya keluar, auranya keluar bagus. Nanti kalau Ramadan selesai redup lagi begitu. Maka anugerah yang luar biasa ketika bulan Ramadan langkah kita dimudahkan. Amalan soleh bisa kita tingkatkan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ketika beliau memberikan stempel sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka kita ingin sekali menjadi umat terbaik yang dekat dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan tema kita hari ini tentang Ramadan bersama Al-Qur'an bisa kita maksimalkan ibadah kita, terutama di tilawah kita, di mana tilawah itu bukan tidur di lantai bawah. Tilawah itu baca Al-Qur'an, karena biasanya yang dari atas turun ke bawah semua nih, tilawah yuk tilawah gitu ya. Maka harapan kita tahun ini bacaan kita lebih bagus. Kemudian tahun ini pemahaman kita juga lebih bagus. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa maksimal, karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir atau kita akan bertemu lagi tahun depan, wallahu alam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam membaca Al-Qur'an dan dekat dengan Al-Qur'an, amin ya rabbal alamin. Ketika membahas Al-Qur'an kita perlu kenalan. Barusan sudah dibacakan oleh Mbak Ica, Dr. Ica, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar mulia karena malam turunnya Al-Qur'an. Bulan Ramadan mulia karena bulan turunnya Al-Qur'an. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Qur'an. Rasulullah mulia karena berakhlak Al-Qur'an, dan mukjizat Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kita insya Allah mulia jika dekat dengan Al-Qur'an, baik belajarnya atau mengajarkannya, insya Allah. Semua yang bersentuhan dengan Al-Qur'an Allah muliakan, semuanya. Maka ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan ini mulia karena bulan turunnya Al-Qur'an. Pertanyaan saya, malam nuzulul Quran itu tanggal berapa ya Bu? Tanggal malam ke-17. Ditandain malam ke-17. Ketika kita membaca surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu malam Lailatul Qadar kapan? Ada jawabannya, ngajinya yang bikin ngangenin ini jawaban yang gak kedengeran. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar ada hanya pada zamanmu, hanya ada pada zamanmu, atau terus ada sampai hari kiamat? Beliau menjawab, terus ada sampai hari kiamat. Waktunya kapan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa? Kemungkinan 10 hari pertama, kemungkinan 10 hari terakhir. Ditanya lagi, yang paling dekat dengan Lailatul Qadar kapan? 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir yang paling dekat
kapan? Kata beliau, di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi. Artinya apa? Di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Berarti kemungkinannya malam ke-21 atau ke-23 atau ke-25 atau ke-27 atau ke-29. 17 ada nggak termasuk di Lailatul Qadar? Terus kenapa kita memperingati malam Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan? Ada yang masih ingat jawabannya? Saya pernah menjawab ini, tapi biasa ya kalau kebanyakan ilmu kan suka menguap ilmunya gitu ya, karena kebanyakan. Ibu, Al-Quran turun 2 kali. Al-Quran turun 2 kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz di mana? Lauhul Mahfuz di langit ke-7. Baitul Izzah di mana? Baitul Izzah di langit ke-1. Kalau kita keluar, kita lihat langit itu langit yang paling dekat dengan bumi, langit tingkat 1. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah adalah yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit ke-7 ke langit ke-1. Itu diturunkannya pada malam Lailatul Qadar, begitu. Kemudian setelah itu disimpan di Baitul Izzah menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul umur 40. Khadijah radhiyallahu anha bersuamikan Rasul usia 40 juga. Adakah di sini usianya 40? Gak ada ya? 40 tahun ke bawah ya? Oh, ke atas malah. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ada yang sudah jelita ya, jelang 50 tahun. Ada yang lolita juga, udah lolos 50 tahun. Usia 40 itu golden age, masa keemasan. Kalau usia 40 tahun sudah dekat dengan Allah, insya Allah husnul khotimah. Amin. Tapi kalau usia 40 tahun masih ninggalin sholat, masih suka maksiat, pakai tank top, pusar kelihatan, kayak jelly gitu kan badannya gitu ya, kayak ongol-ongol, kita ngeliatnya kasihan, ya Allah udah umur 50 masih kelihatan pusarnya, masih pakai tank top, kasihan gitu. Maka khawatir kalau usia 40 tahun ke atas belum dekat dengan Allah, khawatir gitu ya, tidak menggapai husnul khotimah begitu. Sama halnya kehidupan dunia, kalau usia 40 tahun sudah settle, sudah mapan, insya Allah dia kesananya mapan. Tapi kalau 40 tahun baru nyari kerjaan, kemarin kemana aja gitu, kemarin mancing, kemarin main sama burung, kemarin gitu, belum terfikir untuk mencari nafkah, membiayai, menafkahi anak istrinya. Itu wallahu a'lam, apakah dia bisa settle di usia itu atau tidak begitu. Jadi Rasulullah itu menjadi Rasul usia 40 tahun, sehingga Al-Quran di Baitul Izzah disimpan terlebih dahulu menunggu beliau berumur 40 tahun. Ketika beliau berumur 40 tahun, barulah Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan begitu. Jadi kalau yang malam Lailatul Qadar dari langit ke-7 ke langit ke-1. Kalau yang tanggal 17 Ramadan dari langit ke-1 ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ayat atau surat pertama yang turun. Surat apa, Bu? Iqra atau surat Al-Alaq. Pada malam tanggal 17 Ramadan itulah pertemuan perdana Rasulullah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril turun itu dengan bentuk yang sempurna. Jadi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya bisa, dalam bentuk manusia bisa. Malaikat Jibril adalah jenderalnya para malaikat. Semua nabi mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu
memiliki sayap yang luar biasa banyaknya. Ada malaikat yang sayapnya 2, ada yang 4, ada yang 10. Malaikat Jibril sayapnya 600. Makanya tinggi besar. Seakan-akan kata Rasulullah kepalanya tuh nyundul ke langit gitu. Ibu bisa bayangkan jika menemui sosok yang besar luar biasa, takut atau berani? Takut, jangankan sebesar itu. Melihat tukang kredit datang aja kita takut. Maka ketika malaikat Jibril hadir pada malam tanggal 17 Ramadan, itu tinggi besar dan beliau mengeluarkan keringat gitu ya. Mendekat, langsung ada perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada perintah Iqra, bacalah. Apa jawab Rasulullah? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Ketika nggak bisa baca, nggak dimarahi Bu, dipeluk sama malaikat Jibril sampai sesak Rasulullah, dipeluk erat sekali. Kalau anak-anak nggak bisa baca, belum bisa baca Iqra, belum bisa baca Quran, peluk. Ini mulai huruf apa, bawaannya menyubit mulu, mau ngempos mulu, peluk. Iya, anak ibu lupa lagi, ba, ya ba. Nanti huruf apa? Aku lupa. Sa misalnya, peluk lagi. Malaikat Jibril memberikan pendidikan mengajarkan Al-Quran ketika Rasul nggak bisa baca, dipeluk sama malaikat Jibril. Iqra, bacalah, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Setelah dipeluk dilepas lagi. Iqra, bacalah, yang kedua. Jawabannya sama, ma ana biqari, tetapi ada yang menafsirkan ma ana biqari adalah apa yang harus saya baca. Dipeluk lagi yang kedua. Kemudian dilepas dan diminta lagi yang ketiga. Iqra, bacalah, ma ana biqari, bagaimana saya membaca? Dipeluk lagi, kemudian malaikat Jibril membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, 5 ayat. Ibu-ibu perhatikan, dengar sekali langsung Rasulullah ngikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita kalau dengerin sekali hafal nggak Bu? Makanya mungkin empet banget guru nggak dengerin kita gitu ya. Iqra bismi rabbik, bolak-balik kita mungkin. Maka ketika turun ayat ini, beliau langsung mengikutinya, membacanya, dan setelah itu pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, zammiluni, selimuti aku. Kenapa? Rasulullah kalau dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kekhawatiran, galau, gelisah, pasti yang diingat wajah Khadijah radhiyallahu anha. Ibu perhatikan kalau suami kita punya masalah, kira-kira yang dibayangkan wajah kita atau wajahnya siapa gitu. Jadi beliau kalau punya masalah, melihat wajah Khadijah, setengah masalahnya selesai. Suami kita punya masalah, melihat wajah kita, tambah masalah dia. Maka setelah itu turun surat Al-Muzammil, ada yang mengatakan Al-Mudaththir dan seterusnya. Nah, turunnya kapan? Turunnya pada malam tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah turunnya seluruhnya 30 juz, tapi kalau dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunnya bertahap. Kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 1 ayat, kadang-kadang 3 ayat, kadang-kadang 1 surat pendek. Selama berapa lama? Kurang lebih 23 tahun. Ketika beliau mendapatkan wahyu pertama usia 40, meninggal usia 63 tahun, berarti kurang lebih 23 tahun turunlah Al-Quran kepada beliau. Dan paling sering itu bulan Ramadan. Maka kita ingin ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sering bercengkrama dengan malaikat Jibril, begitu sering mendapatkan wahyu dan sering mendapatkan ayat-ayat Allah, maka kita ingin sekali bulan Ramadan kita pun dekat dengan Al-Quran. Mengapa menyedihkan sekali di surat Al-Furqan ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Apa artinya?
Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ditinggalkan, diabaikan, dicuekin. Siapa yang mengadu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran diabaikan, ditinggalkan. Apa yang dimaksud mengabaikan Al-Quran? Apa yang dimaksud meninggalkan Al-Quran? Ada 4. Kita termasuk yang mana? Yang pertama, yang dimaksud meninggalkan Al-Quran ketika kita tidak membaca dengan benar. Makhrajnya kurang pas, panjang pendeknya nggak benar, harus belajar, wajib belajar membaca Al-Quran. Mengapa? Karena membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Ibu kalau belum bisa baca Quran minta suami ngajarin. Suami nggak mau, panggil guru datang ke rumah. Guru nggak bisa manggil, kita yang keluar cari guru bagaimana agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Fardu ain, ibu. Sama dengan sholat 5 waktu fardu ain, nggak bisa ditalangi. Memang kita yang harus bisa membaca dengan benar. Anak-anak kita ajarkan bagaimana dia bisa membaca Al-Quran dengan benar. Mumpung masih kecil, mumpung masih gampang menyebut huruf, maka ajarkan. Nah, itu arti yang pertama meninggalkan Al-Quran. Mengapa? Kadang-kadang kalau hurufnya berbeda, artinya beda. Contoh, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai ain. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alam itu artinya sakit, rusak kan artinya. Jadi rusak, masa segala puji bagi Tuhan yang sakit, kan gak mungkin. Makanya harus Al-Fatihah minimal, karena kita baca setiap hari 17 kali itu minimal. Jadi nggak apa-apa terbata-bata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Da, kalau Indonesia nyebut da itu da di atas ya. Itu saya ingat ketika di Pakistan diluruskan itu berulang-ulang. Jangan pakai, kalau kita nyebut dua, angka dua, itu kan lidahnya ke langit. Yang betul kan ke depan. Dua. Ada wa maliki yaumiddin gitu. Nah, itu kita orang Indonesia paling susah di sini, huruf da. Begitu juga seterusnya gitu ya, baca. Itu jangan sampai kita dicurhatin oleh Rasulullah karena sudah gagal di nomor 1. Yang kedua, apa yang dimaksud meninggalkan Al-Quran? Yang kedua adalah tidak memahami dengan benar. Memang banyak yang salah paham, banyak sekali yang memahami Al-Quran kurang pas gitu. Contohnya ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Ada ayatnya pakai wa. Wa memang mayoritas artinya dan. Tapi di ayat itu wa di situ artinya atau. 2 atau 3 atau 4 begitu. Mereka yang memahami wa itu dengan dan, maka 2 dan 3 dan 4 jadi 9. Itu akhirnya mereka mengatakan, oh pantesan istri Rasulullah 9 karena ayat ini. Bukan. Wa di situ diartikan dengan dengan atau, bukan dan. Jadi nikahilah wanita yang baik untuk kamu itu 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak adil, maka cukup 1. Jadi kalau suami kita penakut, takut gak adil maksudnya, dia akan bertahan dengan 1 istri. Biasanya kalau sudah settle, sudah mapan, dia mencoba untuk membuka cabang. Padahal pusatnya belum harmonis gitu ya. Nah, ini contoh bahwa terkadang ada yang memahami kurang benar. Ada yang ketiga, apa? Tidak mentadabburi dengan benar. Ibu baca 1 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan gitu ya. Huwa, dia Allah yang satu. Dia Allah yang satu. Masya Allah ya. Allah satu. Huwanya level paling tinggi. Para sahabat kalau menyebut dia itu pasti Allah. Huwallah itu level nomor 1 kalimat huwa. Kalau udah nyebut dia
para sahabat pasti Allah. Berbeda dengan kita, kalau kita nyebut dia, aduh kangen sama dia, cie gitu kan. Nah, kalau para sahabat kalau ingin curhat kepada dia, itu dianya Allah. Kemudian yang kedua kalimat Allah, huwa Allah ahad gitu kan. Qul huwallahu ahad. Huwa itu dia. Allah itu levelnya kita. Kita kalau nyebut Allah baru kita paham bahwa Allah ya Tuhan kita. Tapi kalau dia kita nggak sampai ke sana. Baru kelompok yang ketiga ahad. Tuhan yang mana? Yang satu baru mereka paham. Di surat Al-Waqi'ah ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum wa kuntum azwajan thalathah. Kelak di hari kiamat tuh ada 3 golongan. Ada golongan kanan, golongan Allah, ada golongan kiri yang non muslim yang perlu dijelaskan dengan kalimat ahad. Tapi ada kelas VIP. Siapa? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kelompok kelas paling tinggi adalah kelompok yang tadi nyebut huwa, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa pun sama nih Bu. Puasa itu levelnya ada 3. Ada level orang umum, ada level orang khusus, ada level orang istimewa. Kita level berapa Bu? Kalau level umum hanya menahan lapar dan dahaga saja, menahan hawa nafsu, that's it, itu aja. Itu udah lewat insya Allah untuk jamaah di JGC ya. Kita naik ke kelas 2. Kelas 2 apa? Kelas 2 itu kelasnya orang-orang khusus. Bukan hanya menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, dia pun menahan pandangannya, menahan pendengarannya, menahan lisannya, menahan langkahnya dari dosa. Yang biasa nonton drakor, Ramadan gak mau nonton drakor lagi. Kenapa? Mengganggu matanya. Apalagi kalau nonton drakor nanti dikomparasi, dibandingkan wajah aktornya dengan wajah suaminya, hancur wajah suaminya jadinya. Jadi jangan itulah, dengan drakor, mendingan lihat Al-Quran, perbanyak istighfar. Itu udah level kelas 2. Kenapa tidak mengejar kelas 3? Kelas 3 adalah kelasnya istimewa, orang-orang yang istimewa, yaitu para sahabat, tabi'in, salafus soleh. Imam Syafi'i itu masuk ke kelompok paling tinggi, kelompok istimewa. Beliau hatam Al-Quran 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari. Berarti selama bulan Ramadan hatam 60 kali. Ada yang sanggup? Ya, makanya kita di kelas 2 aja udah ngos-ngosan gitu. Terus gimana? Makanya tema hari ini tentang Al-Quran agar bisa punya target. Silahkan ibu-ibu targetkan, mau membaca hatam, mau baca tapi paham artinya, oke, nggak hatam tapi paham artinya, atau mau menghafalkannya, atau mau mentadaburinya. Silahkan, kita punya target masing-masing. Mana yang paling utama? Yang penting dekat dengan Al-Quran, apapun caranya. Ada yang sehari 1 juz ya, ada yang 2 juz. Kalau mau hatam 3 kali sehari 3 juz. Ibu-ibu banyak yang pas mau buka puasa dapat 3 juz, juz alpukat, juz tomat, juz sirsa. Jadi yang ketiga, orang-orang yang dianggap lalai dengan Al-Quran adalah ketika tidak mentadaburi dengan benar. Lantas yang keempat apa? Yang keempat adalah orang-orang yang tidak mengamalkan dengan benar. Al-Quran nyuruh kita nutup aurat, tutup aurat. Al-Quran nyuruh kita puasa, lakukan ibadah puasa. Al-Quran nyuruh kita mendirikan sholat, dirikan sholat. Mengapa? Karena kalau Allah menyuruh kita untuk beramal soleh, berakhlak mulia, Allah tidak memanggil wahai orang Islam. Allah selalu memanggil dengan panggilan kesayangan, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Ayat puasa saja Allah tidak memanggil wahai orang Islam, Allah tidak memanggil wahai manusia. Kenapa? Tidak semua orang Islam bisa puasa. Tidak semua orang Islam bisa dekat dengan Al-Quran. Maka Allah memanggil kita dengan panggilan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat amanu, wahai orang-orang yang
beriman. Merasalah kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat ini, karena Allah sudah memberikan bocoran kepada kita, orang Islam itu ada 3 kelas lagi. Sesuai dengan surat Fatir ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ibu duduk di sini dipilih sama Allah. Walaupun awalnya terpaksa datang ke sini ngaji, males, panas. Ibu Ramadan tahu, iya tapi kan terngantuk, nggak apa-apa baca doa tidur di masjid, nggak apa-apa. Dapat pahala kok, ayo. Akhirnya ikutlah teman kita. Tapi kan gak ada kendaraan, saya bawa motor, ayo ikut. Atau saya bawa mobil, itu dipilih sama Allah. Yang duduk di sini ini dipilih sama Allah. Walaupun awalnya terpaksa, ternyata dimudahkan, ternyata keterusan. Setiap ada pengajian di Masjid Al-Qudus ini, di JGC ini, langsung ikut. Kenapa? Dipilih sama Allah. Termasuk dengan Al-Quran pun sama. Kata Allah, kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih. Tetapi ketika dipilih sama Allah, ada 3 kelas. Kata Allah, apa yang pertama? Wa minhum zalimul linafsih. Kelompok yang pertama ini sudah diwariskan Al-Quran, itu ternyata mereka menzalimi diri sendiri. Apa arti zalim? Arti zalim adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya sholat nggak sholat, waktunya puasa nggak puasa, waktunya zakat dia tidak mengeluarkan zakat, waktunya berbakti kepada orang tua dia tidak berbakti kepada orang tua. Ini yang dikategorikan orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Kalau misalnya Mbak Ica, Dokter Ica ngajak kita jalan-jalan yuk ke puncak gitu. Ini kelompok nomor 1 nih belum lihat udah jalannya gimana, mendaki ya, capek, licin nggak gitu. Itu zalimul linafsi gitu. Belum lihat, belum mencoba, nggak mau ikutan. Belum siap, langsung enggak. Itulah kelompok atau golongan orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Kata Allah ada kelompok nomor 2, siapa? Yang kedua adalah muqtasid, pertengahan. Sepertinya kita di pertengahan. Sepertinya ya. Kayaknya wajah-wajah kita nggak doyan-doyan banget sama ibadah. Orang pertengahan gini nih, diajak ya tadi ke puncak yuk, seneng banget. Ya Allah ternyata jalanannya mendaki ya, ya Allah jalanannya licin banget, becek ya. Tapi tetap jalan, ngomong terus. Ya Allah pegel mana gitu ya, mana haus, mana ngomong terus, bicara terus. Tapi dia tetap jalan sampai di tengah dia istirahat, itu pertengahan. Kita kadang-kadang gitu kan, ya Allah hari ini panas banget ya puasa, ya Allah mana tadi nggak sahur, mana suami marah-marah, mana ngomong terus kan kita. Tapi kita tetap puasa gitu. Cuma kadang-kadang istirahat, sekali-kali nggak taraweh nggak apa-apa kali ya, Allah juga tahu gitu. Sekali-kali nggak qobliyah ba'diyah lah, Allah juga tahu kita capek, gitu. Istirahat mulu. Yang berat itu istiqomah, yang ringan istirahat. Memang kalau udah istirahat ibu, itu ketagihan. Kenapa kita menggerakkan badan sekarang agak capek? Karena di masa pandemi kan kita jadi kaum rebahan. Selama pandemi kita rebahan, selama pandemi kita nggak keluar. Itu saya rasakan. Ketika ngajar offline itu terasa sekali. Bukber di luar, masya Allah kok capek banget gitu. Jadi kita di posisi kelas 2, di mana posisi kelas 2 kita adalah pertengahan. STMJ, sholatnya terus, maksiat juga jalan. Sekali-kali ngerumpi nggak apa-apa kalian, nanti abis ini istighfar. Kalau cekcok sama suami, sekali-kali lah ngelawan sama suami, masa ngalah mulu, capek gitu. Itu kita. Terus ada orang nomor 3, apa kata Allah? Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah.
Dan kelompok nomor 3 adalah orang-orang yang bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah. Jadi ketika dia mendaki, ketika dia ke puncak, even capek tetap jalan. Ayo cepetan kita mendaki. Aduh capek. Di sana di puncak ada tukang jagung, ada tukang sekuteng, ada villa, ada. Oh dia tahu. Dia tahu surga itu harus dilalui dengan lelah, dengan capek. Bayangkan para sahabat tabi'in. Makanya mereka sambil nunggang kuda baca Quran, sambil bisnis, sambil dagang baca Quran. Kok bisa? Karena mereka hafal. Kalau kita kan mau baca Quran atraksinya banyak, nyari kacamata dulu, cari senderan dulu, bantal mana bantal. Kalau maghrib cari cemilan dulu, bikin kopi ngocek dulu. Ya Allah, padahal bacanya cuma 1 juz masih mending ya. Ada yang cuma 1 lembar, atraksinya banyak banget. Kalau mereka sambil nunggang kuda, sambil jihad fisabilillah pun baca Quran. Sama kalau kita hafal qul huwallahu ahad, bisa berulang-ulang kan? Baca Al-Fatihah bisa berulang-ulang kan, karena kita hafal. Para sahabat demikian, salafus soleh demikian. Makanya gak heran kalau mereka menyambut bulan suci Ramadan, menyiapkan bulan suci Ramadan, ada yang 3 bulan sebelumnya, ada yang 6 bulan sebelumnya. Kita berapa lama nyiapin Ramadan? Ada yang cuma 1 minggu, ada yang 3 hari. Itu pun yang dipikirin baju lebaran, ketupatnya, ininya gitu ya. Maka ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, pengen banget dari kelas 1 naik ke kelas 2. Kelasnya orang-orang khusus. Jadi Al-Quran nyuruh apa? Al-Quran nyuruh kita untuk struggle apa ya? Kerja keras agar mendapatkan sertifikat takwa. Jadi kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Jadi berpuasa itu hukumnya wajib walaupun ada syarat wajibnya. Ngulang nih Bu, syarat wajibnya apa? Yang pertama beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Kalau akalnya nggak sehat nggak wajib. Misalnya dia kurang akal ya. Misalnya dia akalnya terganggu. Ada yang temporary, ada yang permanen. Kalau yang permanen nggak wajib puasa. Tapi kalau yang temporary, misalnya awal bulan sembuh, akhir bulan kambuh gitu. Itu saat sembuh wajib puasa, saat kambuh dia nggak wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga baligh. Ibu udah balik semuanya? Malah mau balik lagi gitu ya. Itu sudah wajib puasa. Nah, yang keempat agak panjang sedikit. Apa yang keempat? Yang keempat itu mampu. Ada orang sakit nggak puasa boleh, dia mengganti di hari lain. Terus ada orang tua renta nggak kuat puasa, dia boleh membayar fidyah kata Allah. Itu Al-Quran semua Bu, mentarbiah kita Bu, menyampaikan semua untuk kita ilmu-ilmunya. Ada juga orang yang hamil atau menyusui. Nah, para ulama sepakat ibu hamil, ibu menyusui itu boleh tidak puasa. Yang berbeda kan cara membayarnya gitu. Itu nanti insya Allah akan saya sampaikan hari Selasa di TV One Ibu. Jadi waktunya udah jam 10:51. Untuk ibu hamil, ibu menyusui boleh tidak berpuasa. Yang berbeda cara bayarnya ya. Nanti to be continue di layar ini. Jadi itu syarat wajib puasa. Yang keempat adalah mampu. Baru yang terakhir menetap bukan musafir. Jadi kalau musafir boleh enggak puasa dan diganti di hari lain. Musafirnya bukan musafir ringan ya Bu, bukan yang ke Bekasi batalin puasa,
ke Depok batalin puasa, ke Tamcid batalin puasa. Mbak kok mbak batal puasa? Musafir. Musafir itu yang sedang atau yang berat boleh membatalkan puasa. Kalau musafir ringan tidak. Kalau musafir sedang itu yang kita boleh menjamak sholat. Nah itu musafir sedang ibu. Ke Jogja pulang kampung boleh bu nggak puasa. Jangan sampai kita duduk di kereta, duduk di pesawat, tapi ketika melihat orang nggak puasa kita langsung istighfar, astagfirullahaladzim, satu kereta nggak ada yang puasa. Boleh ibu, musafir mereka, tetapi diganti di hari lain. Nah saat kita sudah memahami isinya, mentadaburinya, mengamalkannya, kita ingin sekali Al-Quran bisa ngasih syafaat. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada yang membacanya. Siapakah yang membacanya? Mereka ada dua. Ada yang bacanya lancar, ada yang terbata-bata. Kalau yang bacanya lancar, insya Allah dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Terus yang bacanya terbata-bata bagaimana? Yang bacanya terbata-bata dapat 2 pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala terbata-batanya. Misal contohnya, Syahrul Ramadan alladzi gitu. Ada yang bacanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran misalnya. Jadi ketika dia membaca dengan lancar, maka insya Allah dibangkitkan bersama para malaikat. Status kita pengen jadi yang belajar atau jadi yang mengajar, dua-duanya mulia ibu. Tetapi yang disebut lebih dulu oleh Allah yang belajar. Jadi misalnya kita baca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran gitu ya, terbata-bata. Terus sampai akhirnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Terus kita pengen banget bu dibangkitkan bersama para malaikat, masih ada waktu. Terus latihan ibu. Anggaplah setiap mau baca itu kayaknya suara kita paling bagus. Jadi kalau kita menganggap suara kita paling bagus, ibu, kita ngulang lagi, nambah lagi tuh. Enak ya, apalagi kalau ngajinya bareng sama kaset. Kayaknya suara kita bagus banget bu. Pas kasetnya mati baru kedengeran suaranya. Wow, mulai. Tapi terus gitu bu, baca lagi. Allah kasih orang Indonesia lidahnya fluent kok bu. Apa ya fluent? Fasih. Lidah orang Indonesia tuh enak banget ibu. Perhatikan lidahnya orang India, orang Pakistan, mohon maaf. Mereka punya lisan itu nyebut do susah. Ramadan jadi Ramazan, Redo jadi Reza, Ghairul maghdub, ghairul maghzub. Susah nyebut do itu. Kita gampang nyebut do. Ada lagi saya pernah ngajar orang Arab ya, orang Sri Lanka hampir sama dengan orang Pakistan, susah nyebut do. Orang Arab wajada, wagada, wajada, wagada. Ternyata orang Indonesia dikasih kenikmatan luar biasa ibu. Jadi kalau kita kemana-mana ditanya dari mana Indonesia, wah masya Allah Indonesia ini sarangnya pembaca Quran terkenal, fasih lisannya. Kita dikasih sama Allah lisan indah banget ibu. Sayang kalau kita tidak pergunakan. Nanti pulang dari sini deketlah baca Quran. Gak apa-apa mau baca Quran di kereta, di mobil, di Malioboro, di hotel, di mana saja. Gak harus di masjid. Baca, ada waktu luang setelah salat zuhur baca 1 lembar, asar 1 lembar. Dapat setengah juz itu kalau istiqomah. Kalau mau dapat 1 juz bagaimana? Zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, dapat 1 juz sehari. Insya Allah bisa khatam. Yang penting kita punya kemauan atau enggak, mumpung baru satu minggu, baru 7 hari. Masih ada waktu untuk dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Kelak dia memberikan syafaat untuk kita. Apa syafaat? Pertolongan.
saat ketika seorang hamba disiksa oleh diazab atau disiksa, Al-Quran datang dan mengatakan, ya Allah, hentikan azabmu ya Allah, hentikan siksamu ya Allah. Kenapa? Dia selalu membaca aku, kata Al-Quran. Dia menahan ngantuknya membaca aku, dan itu dia lakukan karena engkau ya Allah, hentikan azabmu. Dia bisa ngasih syafaat, bisa menghentikan azab. Rugi ibu, rugi kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran. Maka kalau kita lagi gelisah, lagi galau, Al-Quran ini obat hati. Kegelisahan kita hilang, kegalauan kita hilang. Yang ada adalah ketenangan karena membaca Al-Quran, termasuk zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir hatimu akan tenang. Maka terakhir, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Dekat-dekatlah dengan Al-Quran, karena pertama dia akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kedua, kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran akan Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, jika kita membaca dengan lancar, kita dibangkitkan bersama para malaikat. Dan kalau kita baca terbata-bata, kita pun mendapatkan 2 pahala. Ibu-ibu jika memiliki anak hafal Quran, Masya Allah, kelak dia akan memberikan mahkota untuk kita. Dikasih orang tuanya mahkota karena sudah mengajarkan, sudah mendidik anak-anak untuk hafal Al-Quran. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa mengajak anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Sehari saja bersama Al-Quran. Nak, sisihkan waktu 30 menit bersama Al-Quran. 30 menit aja dalam 24 jam. Cuma minta 30 menit. Sama dengan kita semuanya saling mengingatkan. Mudah-mudahan tahun ini interaksi kita dengan Al-Quran lebih bagus lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, karena sebagian besar sudah baca doa tidur ya. Jadi saya cukupkan, kita tambah dengan tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya atau saya yang bertanya, gantian. Silakan Mbak Ica. Terima kasih kepada Masya Allah ya, kita punya Al-Quran ini memberikan banyak kebaikan buat kita. Mungkin Amin. Ibu ada yang mau bertanya, silakan.